Oke, tunggu. Coba dengerin ini dulu bentar. Ada percakapan yang sering banget kita dengar di sekitar kampus. Misalkan nih ada dua karakter. Sebut saja A dan B. A ini sebagai perwakilan anak gaul. Nah, dia tuh bakal ngomong kayak gini. Lo udah ngerjain tugas sourcing atau belum? Gue literally nggak ngerti sama sekali. Which is, dosennya explain-nya tuh prefer pakai slides doang. Nggak ada handout-nya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ada temannya dari lokal, kita sebut si B. Dia menyahut dengan santai. Lah iyo, aku yo bingung. Tugasnya yang penting paham lah. Kamu makan belum tadi? Ayo tak ke kantin, ben pikiran rada adem. Oke, familiar kan? Dan seandainya pun ada teman kita yang dari misalnya dari luar Jawa, dari Manado, Makassar, Kalimantan, Sumatera, dan lainnya, ikut di tongkrongan itu, kemungkinan besar dari mereka cuman bisa senyum-senyum sambil ngangguk tanpa benar-benar paham setengah dari isi percakapan tadi. Oleh karena itu, selamat datang di universitas, di mana universitas ini merupakan laboratorium bahasa paling dinamis yang pernah ada menurut saya. Sebelum berbicara lebih jauh, saya merupakan mahasiswa di Universitas Diponegoro atau bisa disebut Undip di Semarang. Nah, oleh karena itu, izinkan saya menjelaskan mengapa tempat ini, Universitas Diponegoro, adalah tempat yang sangat menarik untuk membicarakan soal bahasa. Semarang bukanlah kota kecil, melainkan ibu kota Jawa Tengah. Dan Undip adalah salah satu universitas negeri terbesar di Indonesia. Artinya, mahasiswanya itu datang dari seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Nah, para perantau ini yang dari Sabang sampai Merauke ini, mereka datang dan berkumpul di satu kawasan yang bernama Tembalang. Ketika semua orang itu bertemu, hal yang paling cepat bertabrakan bukanlah selera makanan atau kebiasaan lainnya, tapi bahasa. Disinilah kampus kita berperan sebagai apa yang para ahli sebut sebagai melting pot atau titik lebur budaya, di mana tempat berbagai identitas termasuk identitas kebahasaan bertemu, bergesekan, dan saling memengaruhi. Dari gesekan itu muncul fenomena yang sangat menarik dan sekaligus kalau kita jujur akan mengkhawatirkan dalam cara kita menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengobrol soal itu. Bukan untuk menghakimi atau sok menjadi polisi bahasa, tapi untuk mengajak kita semua jujur tentang suatu hal yang mungkin tidak akan pernah kita sadari sebelumnya. Oke, pertama mari kita bedah dulu. Ada dua fenomena bahasa yang paling dominan terjadi di lingkungan kampus, terkhususnya di Undip sendiri. Jadi fenomena pertama adalah bahasa slang. Penggunaan bahasa slang. Sebuah bahasa yang mungkin semua orang tuh familiar lah. Pastinya familiar dengan kata-kata ini. Contohnya ini seperti gue tuh literally nggak relate sama cara dia ngomong, which is dia prefer pakai bahasa yang terlalu formal. Itu contoh yang pertama ya, di penggunaan bahasa slang. Nah, dalam satu kalimat itu ada banyak sekali kosakata asing yang disisipkan. Seperti tadi itu ada literally, which is. Nah, itu. Nah, dalam ilmu linguistik ini disebut sebagai code mixing atau campur kode. Nah, jadi sebenarnya tuh code mixing atau campur kode itu apa sih? Jadi, code mixing atau campur kode adalah penggunaan dua bahasa atau lebih dalam satu kalimat percakapan tanpa adanya pergantian konteks yang jelas. Fenomena ini jelas bukan tren bahasa biasa, melainkan ada muatan sosial yang sangat kuat di baliknya. Mengapa mahasiswa itu cenderung mempertahankan bahkan mengekspos gaya bicara ini di lingkungan baru? Jawabannya, erat kaitannya dengan identitas dan gengsi sosial. Dalam penelitian sosiolinguistik, bahasa adalah penanda kelompok sosial. Di kelompok mahasiswa hari ini, atau ekosistem mahasiswa saat ini, bahasa
slang yang kasual dan kebarat-kebaratan sudah terlanjur diidentikan dengan citra modern, terdidik, dan gaul. Dan media sosial juga telah menjadi amplifier atau pengarah suara bagi gaya bicara ini. Ketika seseorang mahasiswa tiba di Malang, jauh dari rumah, dan ingin diterima di lingkungan baru, adaptasi bahasa adalah salah satu cara termudah untuk bisa membaur atau fit in. Saya tidak bilang ini salah, saya bahkan mengerti mengapa ini terjadi. Namun pertanyaannya, apakah adaptasi ini selalu kita sadari, atau jangan-jangan sudah terjadi begitu saja tanpa bisa kita kontrol? Oke, kemudian kita ke fenomena kedua, yaitu penggunaan code mixing juga, tapi menggunakan bahasa Jawa dan Indonesia. Nah, ini seringnya tumbuh dari dalam, yaitu dari warlok-warlok sendiri atau orang-orang yang berasal dari suku Jawa gitu. Nah, kalimat-kalimatnya yang sering diucapkan tuh seperti, "Kamu habis makan belum? Gimana jauh tugasnya? Nah, misalkan gini gimana?" Nah, sering harusnya kalau misalnya kita mendengar kata-kata itu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ini juga fenomena code mixing. Tapi bedanya, ini bukan gengsi, melainkan tentang kenyamanan linguistik. Ini tentang bagaimana otak kita bekerja ketika konteks percakapan sedang santai dan lawan bicara kita memiliki latar belakang suku yang sama. Bahasa Jawa bagi mahasiswa yang tumbuh di lingkungannya bukan sekedar alat komunikasi, melainkan cara berpikir dan merasa. Ada banyak kata dalam bahasa Jawa yang tidak memiliki padanan tepat dalam bahasa Indonesia yang bisa mewakili nuansa rasanya secara pas. Jadi, ketika kata-kata itu meluncur di tengah kalimat bahasa Indonesia, itu terjadi karena adanya kenyamanan emosional dalam bahasa ibu. Yang secara linguistik ini bukan hal yang salah juga, karena bahasa daerah adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga. Namun, ada perbedaan besar yang perlu kita garis bawahi secara linguistik antara code mixing atau campur kode dan code switching atau alih kode. Alih kode adalah kemampuan berpindah bahasa antar konteks secara terkontrol. Misalnya, menggunakan bahasa Indonesia baku saat presentasi dan menggunakan bahasa daerah saat santai. Alih kode menunjukkan kompetensi multibahasa yang baik. Sebaliknya, campur kode yang berlebihan dan tidak terkontrol bisa menjadi pertanda bahwa seseorang mulai kehilangan batas antara satu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Dan tebak, siapa yang paling sering tergerus dan dikorbankan tengahnya, yaitu bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin sedikit tidak nyaman, tapi perlu kita bicarakan. Jujur saya sering mempertanyakan hal ini. Berapa banyak di antara kita yang ketika diminta presentasi di depan kelas, tiba-tiba gagap berbahasa Indonesia yang baik? Bukan karena kita tidak pintar, tapi karena kita sudah terlalu terbiasa berbicara dengan bahasa campuran yang kacau, sehingga kita harus berbicara secara rapi dan formal, rasanya justru asing. Beberapa banyak di antara kita yang ketika menulis esai akademik, tanpa sadar menyisipkan struktur berpikir yang rancu karena terbiasa mencampur bahasa. Dan yang paling penting, berapa banyak teman-teman kita yang datang dari luar Jawa yang akhirnya memilih duduk diam di tongkrongan kampus, bukan karena mereka pemalu, melainkan karena mereka merasa terasing akibat setengah dari percakapan di meja itu tidak mereka mengerti. Nah, inilah yang disebut sebagai eksklusivitas linguistik. Bahasa yang seharusnya menjadi jembatan tanpa sadar kita ubah menjadi tembok pembatas. Bahasa Indonesia lahir bukan tanpa alasan. Dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, para pemuda dari seluruh Nusantara yang berbicara dalam ratusan bahasa daerah yang berbeda, dengan sadar bersepakat untuk menjunjung satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bukan karena bahasa daerah mereka tidak berharga, tapi karena mereka tahu bahwa tanpa bahasa yang sama, persatuan tidak akan mungkin terjadi. Hari ini di kampus,
yang seharusnya menjadi ruang intelektual, tempat bertukar ide, dan pengetahuan dikritisi, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah bahasa Indonesia masih mendapat pos yang layak? Oke. Saya bukan orang yang kaku yang meminta kita semua harus berbicara seperti penyiar berita atau buku teks setiap saat. Bahasa gaul itu wajar, bahasa daerah itu indah, dan bahasa asing itu sangat perlu. Namun ada perbedaan besar antara memilih bahasa santai karena situasinya memang santai, dengan tidak mampu lagi berbahasa formal karena situasinya menuntut formalitas. Ketika seorang mahasiswa tidak mampu menyampaikan argumen akademis dalam bahasa Indonesia yang runtut karena terbiasa bercampur aduk, itu bukan lagi sekedar soal gaya, melainkan soal penurunan kompetensi. Coba bayangkan perasaan teman-teman kita yang datang jauh-jauh dari luar pulau. Mereka datang ke Semarang dengan bakal bahasa Indonesia yang baik, karena di daerah mereka, bahasa Indonesia adalah bahasa komunikasi sehari-hari. Namun saat tiba di Semarang, mereka justru kesulitan membaur karena dinamika bahasa kampus yang terpenuhi oleh istilah-istilah slang metropolitan dan bahasa daerah lokal. Apakah itu adil bagi mereka? Oleh karena itu, saya tidak meminta kalian untuk berhenti menggunakan kata-kata seperti literally, which is, atau wes, nek, kepada teman-teman daerah atau teman-teman kita yang lainnya lah. Jujur saya pun masih sering melakukannya karena hal itu sangat manusiawi juga. Yang saya harapkan dari kita semua yaitu satu, kesadaran berbahasa. Kesadaran untuk tahu kapan, di mana, dan kepada siapa kita sedang berbicara. Ada waktunya santai, ada waktunya serius. Ada ruang untuk kita menggunakan bahasa slang, dan ada juga ruang untuk kita menggunakan bahasa baku. Mari kita ingin kembali sebuah prinsip penting yang disebut Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama, utamakan bahasa Indonesia. Di ruang publik, forum akademis, dan dalam komunikasi lintas budaya di kampus, bahasa Indonesia harus menjadi pilihan utama, karena inilah bahasa yang semua orang memiliki akses untuk memahaminya. Waktu presentasi, diskusi kelas, rapat organisasi, dan sidang, itulah saatnya bahasa Indonesia harus diprioritaskan secara runtut dan jelas. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah apapun yang kita miliki adalah warisan tak ternilai. Gunakan dan jaga pada konteks yang tepat sebagai identitas kultural kita. Dan yang ketiga, kuasai bahasa asing. Di dunia semakin global, menguasai bahasa asing adalah investasi nyata. Namun, kuasailah dengan benar, bukan sekedar mencampurnya secara acak ke dalam kalimat bahasa Indonesia hanya demi terlihat keren. Kita semua yang duduk di bangku universitas adalah generasi yang akan menentukan bagaimana bahasa Indonesia digunakan 20 hingga 30 tahun ke depan. Apakah kita mau menjadi generasi yang mewarisi bahasa persatuan ini dengan rasa bangga dan kompeten? Atau justru menjadi generasi yang perlahan-lahan kehilangan kemampuan berbahasa nasional karena gengsi dan kebiasaan yang tidak terkontrol? Pilihan itu ada di tangan kita sendiri. Ini bukan sekedar ceramah, melainkan sebuah undangan bagi kita semua untuk berpikir ulang tentang bahasa yang kita gunakan sehari-hari, tentang pesan yang kita kirim melaluinya, dan tentang siapa orang yang kita sertakan atau kita tinggalkan di setiap percakapan kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Silakan untuk bisa diambil hal baiknya dan buanglah hal-hal buruknya. Sekian dan terima kasih.